Saya divonis mati. Seperti tadi sudah disaksikan juga, ini saya divonis mati dan dikasih tahu pakai angka. Pak, Bapak terkontaminasi darahnya, ada faktor eksternal yang masuk, dan Bapak divonis mohon maaf 3 bulan mati Pak. Paling panjang Pak, umur berapa? 6 bulan. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Billy Lantang. Ada orang Manado di sini? Ada? Boleh angkat tangan? Haleluya. Papa saya orang Manado, mama saya orang India. Ada orang India? Perpaduan yang cukup aneh ya, Manado sama India ya. Saya nggak bawa firman Tuhan, nanti Pastor Edwin akan bawa firman Tuhan. Saya cuma mau kasih kesaksian singkat aja. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah mendengar dan lain sebagainya. Saya menerima sebuah kabar yang mengerikan di tahun 2019 sebenarnya dalam hidup saya. Itu perjalanan padang gurun saya yang sangat mengerikan sebenarnya. Di tahun 2018 saya ini besar menjadi orang yang takut jarum Bapak Ibu. Saya adalah orang yang trauma karena waktu saya dulu kecil waktu asma. Saya pernah dikasih akupunktur sama papa saya 27 jarum nyangkut di belakang saya untuk terapi, masih kecil. Jadi saya trauma sama jarum. Jadi saya kalau misalnya disuruh cek darah sama istri saya, karena waktu itu umur sudah 40-an ke atas, saya bilang udahlah, darah Yesus menyucikan saya bilang gitu. Aman-aman aja lah saya bilang gitu. Jadi saya nggak pernah mau cek darah. Dengan berjalannya waktu, di tahun 2018 di satu hari Minggu saya merasa meriang badan saya, cuman meriang, nggak pernah demam. Dan dengan berjalannya waktu saya pikir itu biasalah, kita meriang-meriang tuh biasa, orang kayak masuk angin aja. Begitu aja rasanya, cuman begitu aja. Di tanggal kira-kira tanggal 10 Desember 2018 itu hari Senin, istri saya bilang ayo kita pasang pohon Natal di rumah. Seperti biasa kita pasang bareng. Saya lagi pasang pohon Natal jam 7 malam, saya bilang sama dia, kenapa ya saya kok tiba-tiba kayak keliangan gitu. Kembali lagi, saya nggak demam, cuman nggak enak aja badannya. Saya ketiduran. Jam 7 saya izin, saya tidur. Saya pikir cuman sebentar tidurnya, ternyata bablas sampai jam 11 malam. Di jam 11 saya kebangun, terkaget juga kebangun karena ada suara begini, hayo belum gosok gigi. Makanya mengucap syukur lah yang suka gosok gigi kalau malam ya. Saya kayak diingetin gitu, belum gosok gigi. Nah terus saya bangun nih, saya bangun ke kamar mandi mau gosok gigi. Di kamar mandi pas lagi gosok gigi, nggak sampai 1 menit, kira-kira cuman hitungan detik, saya pingsan, gubrak. Karena betul-betul saya kayak orang keliengan, kayak bener-bener udah lemes banget, gubrak jatuh, kepala saya bocor karena tembok, berdarah-darah udah. Istri saya masuk, saya sadarkan diri. Karena saya ngerasa di sini ada busa bekas gosok gigi, saya mikirnya pertama kali saya serangan jantung. Saya sampai tanya, aku serangan jantung ya gitu. Karena ini berasa ada busa, biasa kalau ada orang busa tuh serangan jantung biasanya begitu. Ternyata bukan. Singkat cerita, saya jam 11 dilarikan ke rumah sakit, dibawa adik saya tinggal di sebelah rumah, dilarikan ke rumah sakit. Besoknya waktu tes darah dilakukan sama dokter, dokternya datang ke kamar ngomong gini, Pak, ini darahnya kenapa semuanya turun ya Pak levelnya? Saya bilang, itu baru minggu lalu, saya masih meriang minggu lalu. Nggak mungkin, kata dokter gitu. Di darah itu ada darah merah, ada darah putih, sama ada trombosit. Trombosit itu biasanya kalau orang kena demam berdarah, itu trombositnya jeblok. Ya bisa mati kalau trombositnya nggak naik. Pak, ini kenapa tiga-tiganya levelnya di bawah normal dan di bawahnya ekstrim Pak? Dia bilang gitu. Bapak nggak mungkin sakitnya baru seminggu lalu. Ini sakitnya Pak, bisa paling sedikit udah mulai dari 6 bulan lalu. Bahkan bisa dari 1 tahun lalu Pak. Darah Bapak tuh udah mulai terkontaminasi katanya begitu. Kaget saya. Terus saya Google dong. Kalau darah jeblok semua indikasi apa? Di Google nomor 1 yang keluar kanker darah. Hah, serius nih kanker darah gitu. Cuman belum ada diagnosa. Cuman udah mulai deg-degan di situ. Singkat cerita akhirnya karena dokternya akhirnya mau liburan karena akhir tahun dan lain sebagainya. Singkat cerita saya dites lah akhirnya. Saya dites bone marrow. Bone marrow itu berarti sumsum tulang belakang. Kalau mau dinyatakan kenapa darahnya rusak itu nggak bisa cuma di prodia yang cuma dites di darah sini, nggak bisa, harus di belakang. Namanya aja sumsum tulang belakang. Waktu jarum masuk,
itu ada anestesi waktu masuk ke dalam daging. Waktu jarumnya nusuk ke tulang, itu nggak ada anestesi. Saya menjerit, walaupun prosesnya cuma beberapa detik. Karena dia masuk ke dalam tulang, dia ngambil sampel darahnya, di situ dia bisa kasih tahu, itu kenapa nih darah gua gitu. Dokternya keluarin, dan di hari itu saya nggak pernah lupa, itu tanggal 2 Januari 2019. Dokternya bilang gini, saya mohon maaf, Bapak terkena kanker darah. Dan kanker darah ini adalah kanker darah yang sangat mematikan, Pak. Saya divonis mati, seperti tadi sudah disaksikan juga, ini saya divonis mati dan dikasih tahu pakai angka. Pak, Bapak terkontaminasi darahnya, ada faktor eksternal yang masuk, dan Bapak divonis mohon maaf 3 bulan mati, Pak. Paling panjang, Pak, umur berapa? 6 bulan. Saya divonis. Terus dokternya bilang begini, Pak, dalam darah Bapak dari atas kepala sampai bawah, itu 85% dari darah Bapak itu kanker semua udah. Terus saya tanya, seperti biasa orang awam nanya, kanker stadium berapa? Dia bilang kalau kanker darah nggak ada stadiumnya, Pak. Kalau kanker darah itu yang ada jenis. Jenisnya Bapak namanya AML, Acute Myeloid Leukemia. Ada kata acute berarti akut, Pak. Beda sama kronik. Kalau kronik tuh cuma minum pil lewat jalan. Ini nggak bisa, Pak, akut. Karena akut Bapak divonis 3 bulan. Jadi saya divonis mati dikasih angka 3 bulan. Terus akhirnya singkat cerita ya, dirawat di rumah sakit. Terus kemudian dokternya di hari waktu dia mau kasih saya kemo, mau dimasukin cairan kemo, saya dibolongin dada saya, Bapak-bapak. Dibolongin dada saya, terus itu cairan kemonya harus masuk lewat pembuluh darah besar di sini. Jadi ada 3 lubang nih bekas di sini. Dibolongin, terus dokternya bilang gini, Pak mohon maaf, dokter datang nih ya dokternya ke kamar saya. Saya akan masukin Bapak besok cairan kemo sepanjang 1 minggu, netes pelan-pelan, Pak, non-stop. 1 minggu 3,5 liter masuk ke dalam tubuh Bapak, pelan-pelan netesnya tuh 1 minggu. Nah terus waktu dia jelasin saya masih oke dijelasin, tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, 1 tetes dari cairan kemo kalau jatuh ke tangannya suster udah kayak air raksa. Jadi jatuh 1 tetes ke tangannya suster melepuh. Saya cuma mau kasih gambaran aja, 3,5 itu kalau 1 tetes jatuh ke tangan, kena kulit aja melepuh. Ini 3,5 liter masuk ke dalam tubuh Bapak, berarti organ-organ di dalam tubuh Bapak melepuh semua, Pak. Jadi setelah 1 minggu Bapak dimasukin cairan kemo, setelah 1 minggu Bapak akan masuk ICU, Bapak akan pakai ventilator, Bapak koma, Bapak mati, Pak. Terus saya bilang, ngapain diobatin kalau gitu? Lu vonis gue 3 bulan mati, lu ngapain juga dipercepat lagi dong gue matinya gitu. Kalau kayak begini. Dia bilang gini, Pak udah gak ada harapan soalnya. Dan kita karena masih ada kesempatan bisa berhasil, kita makanya kasih cairan kemo. Terus saya tanya, kesempatan berhasilnya berapa? 30%, Pak, 70% Bapak mati. Berarti 70% gagal nih semuanya. Terus abis dia ngomong begitu, dia nangis dokternya. Ini dokternya seorang wanita, dia nangis karena dia nggak tahan juga ngasih taunya. Dia bilang gini, saya mohon maaf, saya harus kasih tahu ini supaya Bapak sama Ibu tanda tangan, supaya nanti kalau Bapak mati, Ibu nggak akan tuntut rumah sakit. Jadi kami tanda tangan berdua seperti sertifikat kematian, Bapak Ibu. Saya tanda tangan. Istri saya nangis, saya mulai jantung saya mulai deg-degan. Wah kelar nih gua. Nah ini hebatnya Tuhan. Di pagi hari itu, sebelum ini semua terjadi, ini siang dokternya datang, Tuhan kasih saya ayat, karena saya baca renungan harian, kemudian saya baca ayat gitu ya. Tuhan kasih saya Amsal 4 ayat 20, saya bacain ya. Ini pagi-paginya nih, dapatnya ayatnya begini. Amsal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, kan Tuhan bilang gitu. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus dikatakan begini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpan perkataanku itu di lubuk hatimu, simpan firmanku di dalam lubuk hatimu. Kenapa? Ayat yang ke-22 dikatakan begini, karena firman itu akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saya dapat ayat ini pagi-pagi. Oke, kalau saya tanya, firman Tuhan adalah kebenaran, betul atau betul?
Betul ya? Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang luar biasa. Tiba-tiba waktu dokternya keluar, tiba-tiba saya ngomong gini sama istri saya, karena saya ingat nih ayat, saya ngomong gini, kamu ingat gak tadi pagi kita baca ayat? Iya, kita baca lagi nih. Terus tiba-tiba ya keluar, ini pasti Roh Kudus lah yang nolong. Saya bilang gini, ini kan kebenaran firman ya. Yang barusan dokter kasih tahu sama saya, itu kan kenyataan hidup. Betul ya? Kan kenyataan. Terus tiba-tiba keluar dari mulut saya, pokoknya saya gak mau tahu, Tuhan, kenyataan hidup saya harus tunduk sama kebenaran firman. Saya mulai ngomong gitu. Terus itu jadi motonya saya tuh tiap hari. Pokoknya hasil makin nggak baik, saya nggak peduli. Tuhan, kenyataan hidup harus tunduk sama kebenaran firman. Saya ngomong gitu. Apapun yang terjadi, Tuhan harus tunduk sama kebenaran firman. Tuhan, saya akan ngalami momen-momen yang agak sulit nih ke depan. Saya cuma minta satu. Saya minta Tuhan kasih saya damai sejahtera sama sukacita, itu aja. Dan benar, saya dimasukin cairannya. Dan setelah dimasukin cairannya, maaf, saya mulai berdahaknya udah kayak naga, panas semua di sini. Dokter bilang gini, Pak, setelah ini cairan dimasukin karena panas banget, Bapak nanti akan sariawan akut, Pak, seluruh mulut. Bapak udah siap-siap aja, setelah 1 minggu ke depan makanan akan masuk lewat infus karena Bapak tidak mungkin bisa makan. Semua pasien kami akan seperti begitu, yang dulu-dulu juga begitu pasiennya. Ketika Tuhan ada di dalam pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Tiba-tiba setelah udah 1 minggu, udah mulai panas nih dalam sini ya. Bentar lagi dokter udah bilang nih, hitungan harian bentar lagi sariawan. Dia kan udah punya, dia kan udah ngalamin pasien kayak saya udah banyak ya, udah gitu mati dan lain sebagainya. Dia udah tahu lah, ini habis ini 1 minggu udah pasti sariawan. Udah, tiba-tiba istri saya ketemu lagi pas di luar rumah sakit, ketemu sama temannya yang ketemuan sama dia, terus ngomong begini, gue dengar suami lo sakit. Iya. Lo tahu nggak? Gue ada obat kumur nih, katanya gitu. Dibuat secara organik. Lo mau nggak gitu? Buat apaan? Kan suami lo kagak bisa gosok gigi. Saya soalnya gini, trombosit kalau nggak ada, kalau kita luka nggak ada yang nutup lukanya. Itu trombosit. Makanya kalau demam berdarah, ada luka di dalam, pembuluh darahnya pecah, trombositnya jeblok ke bawah, nggak ada yang nutup lukanya, dia berdarah terus di dalam, orang mati makanya. Itu demam berdarah tuh begitu. Trombosit itu tugasnya untuk nutup luka. Nah, saya nggak boleh gosok gigi, karena kalau gosok gigi kadang-kadang gusinya kena bisa berdarah toh. Kalau sampai berdarah, kalau trombositnya nggak ada, darahnya ngocor terus keluar, matilah. Makanya transfusi darah saya terus dimasukin darah merah, sampai totalnya, pokoknya selama perjalanan saya ada 80 kantong darah merah udah dimasukin ke dalam tubuh saya. Jadi kalau satu hari saya bisa tiba-tiba bahasa Jerman, ada mungkin darah orang Jerman masuk ke saya nggak tahu deh. Setiap kantong darah saya udah tumpangin tangan, Tuhan tolong supaya darah ini bersih. Kita nggak tahu darah siapa, ya kan? Udah, pokoknya tiba-tiba ini temannya bilang begitu. Gue denger suami lo kan nggak bisa gosok gigi, ini ada obat kumur. Kasih aja nih obat kumur buat dia, dibuat secara organik, bla 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 lah, kasih tahu. Udah, saya mulai tetesin tuh malam. Saya mulai tetesin setiap hari. Saya mulai kumur-kumur setiap hari. Bapak Ibu, saya adalah pasien pertama yang tidak ada sariawan gara-gara obat tetes itu. Jadi dokternya datang nih setelah hari ketiga, di mana setiap hari ketiga setelah kemo pasien pasti sariawan, akut. Dia senter mulut saya. Dia bilang ini, kok kagak ada? Ya jangan ada lah, saya bilang gitu. Terus dia makin bingung, karena makin gak ada sariawan, saya makannya lahap toh. Terus dia makin bingung, dia nanya, ini pakai apaan? Saya bilang ini pakai obat ini. Sampai difotoin sama dia. Tuhan mempertemukan selalu kita dengan kesempatan dan orang yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Kok bisa Tuhan pertemukan dia dengan seorang yang bawa obat tetes? Cuman hal kecil, Tuhan cuman mau kasih tahu, saya memelihara hidupmu. Dokter bilang kamu gak bisa makan, saya kasih kamu kesempatan bisa makan. Saya makan lahap. Saya satu-satunya pasien dan pertama kali pasien yang tidak ada sariawannya. Itu mulai pemeliharaan Tuhan mulai terjadilah ya. Singkat cerita lagi, saya tiba-tiba benar yang katanya dokter, saya kejang-kejang dan hampir masuk ICU karena ngedrop semuanya. Bayangin darah putihnya saya 0. Darah putih itu adalah untuk nahan tubuh. Kalau kita nggak ada darah putih, kelar kita.
Yang namanya virus, bakteri, walaupun sekecil apapun merajalela dalam tubuh kita, kita kejang-kejang mati. Itu perlunya darah putih. Darah putih saya 0,03. Bener-bener kejang-kejang tubuh saya. 41 derajat, kejang-kejang kelojotan, terus pingsan. Dipasangin alat sama dokter, udah mau ditarik masuk ICU. Setiap kali mau masuk ICU, ini kejadian sampai 3 kali. Tuhan bangunin saya. Tiba-tiba bangun kayak zombie aja bangun, ceklok bangun gitu. Dokternya kaget, bangun. Terus yang dari 41 derajat turun, turun dari 37 nggak jadi masuk ICU. Tiba-tiba besoknya begitu lagi nggak jadi lagi. Jadi saya nggak pernah masuk ICU. Tetapi ketika nonton videonya, kan istri saya videoin sambil nangis. Kan saya udah kelojotan, udah pingsan gitu. Dia videoin, saya bilang ini, Tuhan, udah dong kasihan, yang ngelihat nih kasihan. Saya kan udah nggak berasa. Tiba-tiba ada suara begini, nggak apa-apa, makin serem nanti makin seru kesaksiannya. Singkat cerita ya, setelah saya ngalamin semua inilah. Hitungan 1 bulan. 1 bulan. Dokternya kembali masukin jarum di sumsum tulang belakang. Dan saya dipanggil ke kantornya dia. Saya jalannya masih pegang-pegang begini. Saya udah nggak kuat. Saya udah tinggal 60 kilo berat, 65 kilo. Saya duduk di kantor dokter. Dokternya ngeliatin komputernya, ngeliatin saya. Ngeliatin komputer, ngeliatin saya. Saya dalam hati gini, aduh apalagi sih dok, ada apa lagi nih diagnosa baru gitu. Tiba-tiba dokternya ngomong gini, Pak, berdasarkan hasil tes, kami dan 10 dokter yang menangani Bapak, satu tim ya, kami mau kasih tahu bahwa kami nggak bisa menemukan sel kankernya hilang Pak. Yang tadinya masuk ke dalam rumah sakit 85%, hari ini kami mau menyatakan sel kankernya 0% hilang, darahnya bersih Pak, dia bilang gitu, hari itu. Dokter ini adalah ketua hematologi, dokter yang sangat canggih, dokter yang sangat-sangat pandai dan luar biasa. Di dalam hidupnya dia tidak pernah menemukan kasus seperti begini. Jadi dia katakan ini pertama, pasien yang divonis mati, hitungan 1 bulan kankernya hilang. Terus dia tanya, dia kebingungan ya, dia bukan orang percaya. Saya cuma ngomong gini, dok, kalau dokter masuk ke kamar saya dan dokter seringkali harus nunggu di pintu karena saya lagi berdoa dan perjamuan kudus. Saya cuma mau kasih tahu sama dokter bahwa ada satu tabib yang luar biasa dan ada satu Tuhan yang hidup, yang bahkan mengalahkan kematian buat saudara dan saya, namanya Yesus. Dan dialah penyembuh kehidupan saya. Saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu sekalian, ini semuanya karena kemuliaan Tuhan. Saya sangat mengucap syukur sama kesaksiannya Calvin, yang dia katakan, walaupun apapun terjadi, iman saya tetap kokoh di hadapan Tuhan. Saya tutup sama ini. Saya menikah sama orang yang logika tinggi, gak ada dimensi iman. Istri saya adalah orang yang logika tinggi, dan kalau pernah nonton film MacGyver, nah itulah istri saya. Jadi kalau ada barang-barang rusak di rumah, saya nggak pernah dipanggil sama anak-anak, yang dipanggil mami, yang dipanggil mamanya. Beberapa bulan yang lalu saya nanya, istri saya di mana sama mbaknya? Oh lagi di garasi Pak, lagi ngebongkar ini kipas angin. Kipas angin rusak dibongkar sama dia. Saya bilang gini, ntar pasangnya gimana? Ah udah gampang. Dan dia bisa, dia bukan orang teknik. Satu hari ada bocor di dalam rumah. Terus saya tanya, lagi hujan nih. Si ibu mana? Di atas genteng lagi betulin loteng. Nah, itu istri saya. Orangnya logika tinggi, nggak ada dimensi iman. Dia waktu duduk dampingin saya di kamar rumah sakit, saya nggak pernah dengar dia berteriak nangis seperti begitu karena udah mentok. Seringkali Tuhan biarkan kita dalam posisi yang udah mentok. Seperti tadi Calvin bilang, supaya nanti ketika pertolongan Tuhan datang, kita nggak bisa ambil kredit apapun, kita akan katakan itu semua karena kemuliaan Tuhan. Itu semuanya karena dia. Jadi saya cuma mau kasih kekuatan kepada kita. Ketika saya keluar dari rumah sakit, orang pada ngomong begini sama saya, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan 2 anak gue diubahkan Tuhan. Yang namanya kesembuhan itu bonus. Karena Tuhan kalau nyembuhin kita, tek, selesai. Tuhan kasih kita apapun yang namanya tadi dikatakan angka dan lain sebagainya, dan tiba-tiba dikasih kebebasan, tinggal balikin tangan, Tuhan bisa lakukan. Tapi yang penting selama proses yang ada di dalam sini, perhatikan satu hal yang paling penting, kita berubah. Kita menjadi kokoh secara rohani, karakter kita jadi tahan uji, iman kita nggak goyang. Seperti tadi dikatakan, iman yang benar adalah ketika gunungnya nggak bergerak sedikit pun, kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat. Karena Alkitab katakan apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Itu sebabnya hari ini apapun pergumulan kita, katakan Tuhan engkau baik. Dan tadi sudah dikatakan, tadi udah katakan, ya ini semuanya sementara. Alkitab katakan umur manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Nanti di hari kita menginjakkan kaki di kekekalan, kita akan malu lihat kita hari ini kalau kita banyak komplain.
Karena nanti di detik itu kita akan bilang gini, wow, segini indahnya toh ternyata kehidupan saya, masa depan saya. Ini semua sementara. Ini tubuh ini yang kita lihat di dalam ruangan ini, semuanya nanti akan masuk tanah, semuanya. Kita masuk ke dalam bumi ini, semua kita keluar dari rahim ibu. Nggak bawa apa-apa. Nanti ketika kita tutup mata di bumi ini, kita dikasih baju lagi. Datang dikasih baju, pulang dikasih baju. Kita nggak bawa apa-apa. Tapi nanti ada tubuh kemuliaan yang sudah menanti bagi kita semuanya. Dan itu sebabnya ini semuanya cuma transit. Kita saling menguatkan di tempat ini. Karena ada sebuah kekekalan yang menanti kehidupan kita yang luar biasa. Itu sebabnya teguhkan imanmu dan apapun yang kau hadapi, ingat satu hal. Biarkan Tuhan mengubah hidup ini dan bahkan membongkar apapun yang salah di dalam sini. Supaya hal satu yang terjadi, iman saya makin kokoh Tuhan. Iman saya makin tahan uji. Semuanya karena Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.